Ya, selamat pagi pemirsa. Shalom lam akhatov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini hari Senin 26 Mei tahun 2025. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari yang kemarin, yaitu intisari dari apa yang disampaikan oleh Om Bagus dalam kajian pola pikir islaminya kemarin, yaitu apa itu fikir. Ini lanjutan dari intisarinya yang saya sampaikan kemarin di Sunday Night with James Cohen Smith Windsor. Jadi gini, sekarang konklusinya apa sih? Kesimpulan akhirnya apa? Ya, memang kesimpulan akhirnya kembali ke kita masing-masing. Tapi kalau saya menyimpulkannya gini teman-teman. Kalau pikiran-pikiran kita adalah susunan yang destruktif, yang secara kerangkanya aja udah lemah, yang secara pondasinya aja udah lemah gitu ya, yang secara dasarnya aja udah dangkal gitu ya, itu bisa berakibat salah fikir. Orang salah fikir, akibatnya dia jadi apa? Mempersilahkan hawa nafsu, alam bawah sadar untuk menjadi raja di dalam pikirannya, di dalam pikirnya. Jadi makanya kesimpulannya bahwa kita wajib melakukan yang namanya olah pikir. Jadi pikir itu diolah, olah pemikiran. Biar apa? Biar pikiran kita tidak mengarah ke arah yang salah. Sekarang gini teman-teman. Dari 7 langkah berpikir yang disampaikan Om Bagus kemarin, yang saya sampaikan intisarinya semalam. Apa kesimpulannya? 7 langkah berpikir ini mengarahkan kita kepada satu tujuan yang besar. Bahwa bukan menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, tapi menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir. Menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir, bahwa goals terbesar kita adalah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wafat dalam keadaan sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang soleh, solehah, dan wafat dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta suri tauladan dan sunnahnya yang ditinggalkan oleh beliau dan diikuti juga oleh keluarga, sahabat, dan tentu saja tabi'in, tabi'in dan para pengikut-pengikutnya. Itu ultimate goals, itu ultimate goalnya. Diarahkan ke sana. Bukan menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Karena di dunia ini kita hanya sebentar teman-teman. Hanya sebentar. Makanya kenapa Allah Ta'ala itu sengaja menciptakan jarak antara 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Allah itu sengaja untuk itu, agar mengingatkan bahwa kita di dunia ini hanya sebentar saja. Orang zaman sekarang gak ada yang hidup sampai usia segitu, 1000 tahun sehari di akhirat. Apalagi 200 tahun, gak ada. 200 tahun itu sama dengan berapa lama? Itu pun baru 4 jam hitungan akhirat, cuy. Baru 4 jam hitungan akhirat. Orang hidup 90 sampai 100 tahun aja, itu pun hitungannya baru 2 jam hitungan akhirat.
2 jam. Bahwa kita hidup di dunia ini tuh paling banter maksimal kalau nggak 1 ya 2 jam hitungan akhirat. Nggak lebih, teman-teman. Makanya saya katakan, saya garansi rugi kalau kemarin nggak datang ke kajiannya Om Bagus, kajian pikirnya terutama, karena membuka cakrawala yang luas untuk kita semua, bil khusus untuk saya pribadi ya. Gitu. Bil khusus untuk saya pribadi ya. Jadi teman-teman semuanya yang saya hormati, para pemirsa yang berbahagia. Jadi Allah Ta'ala itu memerintahkan kita berpikir. Tapi berpikir pun harus serasi. Serasi itu pun tahu diri, tahu batasan, tahu aturan, tahu norma, tahu syariah, tahu adab, tahu tata krama dan sebagainya. Maka daripada itu ya, kalau kita bisa berpikir dengan serasi, damai hidup. Saya pengen membuka cakrawala Anda deh. Dalam hitungan 1 jam sampai maksimal 1 jam sampai 2 jam kita hidup di dunia ini, kita tuh mau apa sih? Gitu loh. Apa yang kita pengen? Ya. Orang banyak yang pasti mengatakan, "Oh, saya ingin kaya, saya ingin terkenal, saya ingin terpandang, saya ingin terhormat, saya ingin dihormati, disegani, dan seterusnya dan seterusnya." Saya bilang tunggu dulu. Situ kalau cuma terkenal di dunia, disegani di dunia, terus di akhirat lu mau apa? Ya, di akhirat you nggak bakal diseganin, you nggak bakal dihormatin, you nggak bakal dianggap sebagai orang terpandang, you nggak bakal dianggap sebagai orang yang terkenal di sana. Karena kita bukan makhluk dunia. Kita bukan makhluk dunia. Kita makhluk akhirat, makhluk langit. Makhlukus sama. Itulah. Tapi kan ultimate goal kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, bahagia di dunianya ini harus kita atur ulang. Saya jarang loh ngomong begini. Bagaimana mengatur ulang kebahagiaan di dunia? Ya. Kata kuncinya 1. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan akhir. Karena kalau dunia kita jadikan sebagai tujuan akhir, insya Allah penyakit menghalalkan segala cara untuk apa yang kita mau bakal kejadian. Bakal kita alami. Orang mau kaya, pengen kaya ya kan, mohon maaf lahir batin, segala cara dilakuin. Ya korupsi, terutama itu. Kalau nggak korupsi apa? Pesugihan. Belum lagi kalau pesugihannya minta tumbal. Waduh. Udah runyam urusan. Itu teman-teman. Jadi jangan kita jadikan dunia sebagai tujuan akhir hidup. Harusnya kita bersyukur. Orang tua itu harusnya bersyukur, ya. Kita sebagai orang tua tuh harusnya bersyukur. Punya anak yang oke lah, memang dia mungkin hanya bisa melakukan pekerjaan rumah ala kadarnya. Oke lah, saya bilang. Tapi dia investasi untuk akhiratnya banyak. Dia banyak baca Quran, dia banyak hafal surah dan doa, hafal hadis,
ya. Dia fasih baca Quran, pengetahuan tentang agama Islamnya berlimpah-limpah, luas dan seterusnya dan seterusnya. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Intinya si anak ini udah berinvestasi untuk akhirat dari sejak usia dini. Syukur-syukur dari sejak kecil anaknya udah dari sejak kecil anaknya udah masuk pondok pesantren atas kemauan sendiri, bukan dimasukin sama orang tua atau keluarganya, tapi atas kemauan sendiri ya masuk pesantren. Sudah masuk pesantren nggak pulang-pulang dari SD sampai SMA di pesantren 12 tahun. Nah, di pesantren 12 tahun mondok, bayangin. Dia udah menyiapkan tabungan buat akhiratnya. Bahkan mohon maaf, ada satu riwayat yang mengatakan kalau seorang anak hafal Al-Quran, dia akan memberikan mahkota bagi orang tuanya di yaumul mahsyar. Masya Allah. Bahkan kalau ada yang hafal Al-Quran, satu riwayat lain mengatakan, maka Allah akan memberikan yang bersangkutan hak untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia cintai. Bisa orang tuanya, bisa suaminya, bisa istrinya, bisa anaknya, bisa sanak keluarganya, bahkan temannya. Bisa diberi syafaat untuk itu. Nah sayangnya kita nggak berpikir sampai sana. Kita masih berpikir dunia mulu. Makanya kenapa masjid itu nggak pernah penuh? Kenapa masjid itu nggak pernah penuh? Sekalipun masjid segede gaban kayak Masjid Istiqlal, kenapa nggak pernah penuh? Ya karena orang nggak terpanggil. Orang nggak terpanggil, pikirnya masih pikir dunia, masih nafsil lawamah, terjebak dalam nafsil lawamah, nunda-nunda. Ntar dulu lah sholat. Allah juga tahu kalau gue sholat gitu kan. Ntar aja lah, nggak usah on time banget, kaku amat lo hidup ya kan. Bukan masalah kaku tidaknya. Ya namanya sholat itu menurut satu ayat dalam surah An-Nisa telah ditentukan waktunya, telah ditentukan masanya, makanya disebut mauquta. Oleh karena itu para pemirsa, ya maka berbahagialah kalau kita sudah punya investasi buat akhirat. Itu investasi jangka panjang banget. Makanya pikir akhirat dah mulai sekarang. Pikir gimana caranya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Pikir bagaimana caranya kita wafat dalam keadaan sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang soleh, yang soleha, bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Pikir bagaimana caranya kita sukses dunia akhirat. Insya Allah berkah hidup kalau kayak gitu. Bukan dunia yang kita jadikan sebagai tujuan akhir, tapi apa? Akhirat. Nah itulah saya rasa kesimpulan akhir dari kajian pola pikir Islami yang kemarin saya hadiri bersama Om Bagus ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir buat semua.